Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran geografi. Pada video kali ini kita akan belajar topik lingkungan hidup yang mengambil tema pencemaran lingkungan. Kita akan bahas beberapa subbab, mulai dari pengertian pencemaran lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan, sumber-sumber pencemaran lingkungan, dan dampak pencemaran lingkungan. Langsung saja kita akan mulai pada pengertian pencemaran lingkungan. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan adalah deteriorasi atau penurunan atau kemunduran lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya fauna liar. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, unsur-unsur lingkungan seperti udara, air, tanah sebenarnya itu memiliki peruntukan yang cukup penting bagi manusia. Jika unsur-unsur tersebut tercemar oleh unsur lain yang membahayakan, maka akan menurunkan fungsi peruntukannya. Kita akan mulai dari yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, baik itu danau, sungai, hutan, atau air tanah, akibat aktivitas manusia di danau maupun di sungai dan lain-lain. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Kita lihat di sini ada air yang sudah dipenuhi sampah dan akhirnya fungsi dari air itu menjadi tidak ada lagi atau menjadi menurun. Pencemaran yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Apakah zat-zat pencemar yang mengotori udara? Ada beberapa gas yang merusak udara kita sehingga udara menjadi tercemar, antara lain karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, CO2 atau karbon dioksida, hidrokarbon, klorin, partikulat, dan timah. Nah, zat-zat pencemar ini ketika masuk ke dalam udara akan membuat udara menjadi tidak berfungsi sebagaimana peruntukannya. Yang ketiga, pencemaran daratan atau pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena pertama, kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Kedua, penggunaan pestisida. Ketiga, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub permukaan. Keempat, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak. 5. Zat kimia atau limbah. 6. Air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Kemudian ciri-ciri tanah yang sudah tercemar itu adalah tanah tidak subur, pH-nya di bawah 6 atau di atas 8, berbau busuk, mengandung logam berat, mengandung sampah anorganik. Kemudian trayek pH minimal adalah 6 dan maksimal adalah 8. Dan tanah yang baik itu tidak berbau busuk, tidak kering, memiliki tingkat kegemburan yang normal, tidak mengandung logam berat, dan tidak mengandung sampah anorganik. Itu tanah-tanah yang tidak tercemar. Ini ciri-cirinya kebalikan dari tanah-tanah yang tercemar. Kemudian kita lanjut ke
Apa yang menjadi sumber-sumber pencemaran lingkungan? Ada 3, yaitu kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian itu bentuknya berupa limbah pertanian, dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea, dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah, yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu, karena hara tanah semakin berkurang. Dan penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Sumber pencemaran yang kedua adalah kegiatan rumah tangga. Di antaranya, limbah padat berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme atau istilahnya non-biodegradable, misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik air mineral, dan sebagainya. Yang kedua, limbah cair berupa kotoran baik hewan maupun manusia, deterjen, oli, cat. Jika meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Kegiatan industri. Kegiatan industri juga menjadi sumber pencemaran tanah, yaitu limbah industri yang berupa limbah padat, yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya saja sisa pengolahan pabrik gula, pabrik kertas atau pulp, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Sedangkan limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya berupa sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Contohnya tembaga, timbal, perak, krom, arsenik, boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam. Selanjutnya, apa saja dampak dari kerusakan lingkungan itu? Di sini ada beberapa yang diakibatkan, yaitu tercemarnya udara, kerusakan hutan, tercemarnya air, kerusakan pesisir dan laut, dan tercemarnya daratan. Kita lanjut ke dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran tanah. Pada kesehatan, dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan manusia sangat tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium misalnya, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Dampak pencemaran tanah yang kedua itu pada ekosistem. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Bagaimana mencegah pencemaran tanah? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, terutama memisahkan sampah organik dengan sampah anorganik. Dan yang kedua, mengolah sampah organik menjadi kompos, ekoenzim, atau bahan-bahan yang tidak membahayakan lainnya. Pencegahan yang ketiga adalah penggunaan pupuk atau pestisida sesuai dengan aturan, karena pupuk dan pestisida itu juga salah satu unsur kimia yang dapat merusak tanah apabila penggunaannya tidak mengikuti standar dosis yang ditetapkan. Bagaimana langkah penanggulangan pencemaran tanah? Yang pertama disebut remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Kemudian yang kedua, bioremediasi, artinya membersihkan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, bisa jamur atau bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar
menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Sekarang kita ke pencemaran udara. Apa dampak pencemaran udara? Yang pertama, hujan asam. Istilah hujan asam pertama kali diperkenalkan oleh Ennius Smith ketika ia menulis tentang polusi industri di Inggris. Hujan asam adalah hujan yang memiliki kandungan pH derajat keasaman kurang dari 5,6. Ini contoh skema terbentuknya hujan asam. Asap pabrik yang banyak pencemar bercampur dengan awan di udara dan akhirnya menimbulkan hujan yang tingkat keasamannya di bawah 7. Nah, hujan asam itu ketika terkena pohon-pohonan atau tanaman bisa merusak pohon tersebut atau tanaman yang sedang dinantikan hasilnya, sehingga hasilnya bisa tidak maksimal atau bahkan gagal panen. Yang berikutnya itu penipisan lapisan ozon. Kita tahu ozon atau 3 itu adalah senyawa kimia yang memiliki 3 ikatan yang tidak stabil. Di atmosfer, ozon terbentuk secara alami dan terletak di lapisan stratosfer pada ketinggian 15-60 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari serta berbahaya bagi kehidupan manusia. Dampak pencemaran udara yang ketiga adalah pemanasan global. Kadar CO2 yang tinggi di lapisan atmosfer dapat menghalangi pantulan panas dari bumi ke atmosfer, sehingga permukaan bumi menjadi lebih panas. Peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca ini mempengaruhi terjadinya kenaikan suhu udara di bumi atau disebut dengan pemanasan global. Jadi pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia dan menimbulkan dampak berupa berubahnya pola iklim. Di sini ada gambaran proses terjadinya pemanasan global. Salah satu pemicunya kita semua tahu banyaknya hutan yang sudah dirusak oleh manusia. Dampak pencemaran udara itu dapat dikurangi dengan beberapa aktivitas. Yang pertama, gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Kedua, kurangi konsumsi bahan bakar kendaraan dan juga kendaraan yang menghasilkan gas pencemar. Yang ketiga, kalau ada rencana perjalanan yang dekat, gunakanlah sepeda yang tidak menghasilkan gas pencemar. Lakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen. Yang kelima, mengolah asap pabrik seperti yang dilakukan oleh PT Semen Padang, mengubah asap pabrik menjadi listrik yang disebut pembangkit listrik tenaga asap. Ya, mungkin kalian bisa searching seperti apa prosesnya dan bagaimana bisa dilakukan dalam skala kecil. Dampak pencemaran air. Nah, pencemaran air dapat menyebabkan hal sangat buruk bagi kehidupan, diantaranya sebagai penyebab banjir. Jika musim hujan tiba, maka di berita Anda akan disajikan materi banjir. Banjir terjadi karena penumpukan sampah yang menyumbat dan mendangkalkan selokan-selokan, sungai, serta tanah. Nah, dalam hal ini pencemaran airnya adalah sampah. Kemudian yang kedua, sumber air bersih menghilang. Air yang bersih sangat dibutuhkan makhluk hidup. Namun jika pencemaran air sudah terjadi, air bersih lambat laun akan menghilang sehingga seluruh makhluk hidup di bumi bisa terancam punah. Dampak pencemaran air yang keempat, pencemaran air sangat merusak ekosistem. Maka tidak heran banyak tumbuhan dan hewan yang punah karena ekosistem yang sudah rusak. 5. Kerugian bagi pencari ikan yang di sekitar sungai, muara, danau, bahkan laut yang telah digunakan sebagai tempat penangkapan ikan menggunakan bom. Zat kimia sulit untuk hilang sehingga ikan enggan datang ke tempat itu lagi dan menjadi sulit untuk menangkap dan mencarinya. Bagaimana menanggulangi terjadinya pencemaran air? Untuk mencegah agar tidak terjadi pencemaran air, dalam aktivitas kita memenuhi kebutuhan hidup, hendaknya tidak menambah terjadinya bahan pencemar, antara lain membuang sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, limbah industri secara sembarangan, juga tidak membuang ke dalam air sungai, danau, atau dalam selokan. Tidak menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan, karena sisa pupuk dan pestisida akan mencemari air di lingkungan tanah pertanian. Tidak menggunakan deterjen fosfat, karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti enceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Bagaimana dampak dari kerusakan hutan?
antara lain kepunahan spesies. Hutan di Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Dengan rusaknya hutan, sudah pasti keanekaragaman ini tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan akan mengalami kepunahan. Dalam peringatan Hari Keragaman Hayati Sedunia 2 tahun lalu, Departemen Kehutanan mengumumkan bahwa setiap harinya Indonesia kehilangan satu spesies dan kehilangan hampir 70% habitat alami pada 10 tahun terakhir ini. Perusakan hutan juga merugikan keuangan negara. Sebenarnya bila pemerintah mau mengelola hutan dengan baik, jujur, dan adil, pendapatan dari sektor kehutanan sangat besar. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Misalnya tahun 2003 jumlah produksi kayu bulat yang legal atau ada izin sebesar 12 juta meter kubik per tahun, padahal kebutuhan konsumsi kayu keseluruhan sebanyak 98 juta meter kubik per tahun. Data ini menunjukkan terdapat kesenjangan antara pasokan dan permintaan kayu bulat sebesar 86 juta meter kubik. Kesenjangan teramat besar ini dipenuhi dari pencurian kayu atau illegal logging. Dari praktek tersebut diperkirakan kerugian yang dialami Indonesia mencapai 30 triliun per tahun. Ya, saya kira untuk pencemaran lingkungan demikian dulu bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya apa atau suatu pernyataan yang harus kita pegang teguh adalah jika semua manusia menjaga kebersihannya, maka pencemaran lingkungan bukan lagi sebuah masalah. Sekian video pembelajaran dari saya.